bisa melaksanakan perkuliahan. Mungkin perkuliahan terakhir ya Bapak ya. Jadi pertemuan terakhir. Ya. Mari sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Oke, berdoa saya persilahkan. Ya, dia kan harusnya sudah jadi guru. Ya, selesai. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dosen untuk bisa memulai perkuliahan hari ini. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Bu Diah, Pak Ketua, Pak Bor, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Waalaikumsalam. sejahtera Waalaikumsalam untuk Bapak warahmatullahi Ibu wabarakatuh. sekalian. Yeah. Ya, Bu Diah, Pak Bor, tadi agak mundur sedikit ya, karena pertama di kelas itu juga agak lebih sedikit, terus saya istirahat 10 menit juga, mohon izin. Ya, eh, sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, Pak Bor, kemarin kan saya beri itu ya, apa namanya, kisi-kisi lah, itu ya, untuk melanjutkan apa namanya analisis regresi 3 prediktor gitu. Saya kemarin kan pengen mengetahui, pengen aja ya untuk sampai di mana pemahaman untuk 2 prediktor itu gitu. Ada yang bisa itu Pak Pur, contoh aja salah satu gitu yang bisa memberikan presentasi gitu terhadap 3 prediktor, ada nggak Pak Pur? Ya, silakan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah selesai mengerjakan Ya, untuk ada aja bisa gitu. menyampaikan. Sekedar latihan bahan nanti kita tidak kita Oke, lanjutin gitu. Iya. Bisa. ya, silakan Bapak Ibu. Ada yang Baik, saya mungkin bisa di luar. share Silakan ya. Bu Rini. Iya. Ya, silakan Bu Rini. Ayo, Bu Rini ya, Bu Rini Wali. Ini dari Maluku, bimbingan saya nih Bu Rini Wali nih kalau nggak salah nih. Iya, Pak. Gimana Bu? Kok belum bimbingan itu? Yang lain udah maju itu. Iya, Pak. Ya, Oke, Pak, saya buka dulu tugas saya. ya, ya kan. Ini, Pak, bisa terlihat ya, Bu Dia? Bisa Bu. Sudah Bu. Silakan Ya, bisa dipresentasikan Bu. ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba mempresentasikan latihan terkait dengan, maaf Pak mengganggu karena ini masih di sekolah Pak, terkait dengan korelasi dan regresi linear multipel, di mana ini adalah tabel pertama, yaitu ada mahasiswa, jumlah mahasiswa ada 10 orang dengan pengetahuan dasar X1-nya berjumlah 71, kemampuan numerik X2 yaitu 254, penalaran logik X3 sebesar sejumlah 145 dan hasil belajar statistiknya Y sebagai variabel Y yaitu sebanyak 73. Selanjutnya eh,
yang diharapkan hadir negara yang menggunakan seragam mereka untuk mengikuti upacara bendera. Untuk menulis upacara bendera telah sudah dilakukan aduan agar diharapkan persiapan yang lebih baik. Mohon Pak, mohon maaf Pak karena terganggu. Selanjutnya korelasi dan regresi linear multiple 3 prediktor. Yang pertama di sini X1 ya X1 sejumlah 71 rata-rata. Rata-rata ini didapat dari jumlah sampel ya, jumlah mahasiswa tadi 71 dikurangi 10 ya. Ya, dikurangi 10 dapat 7,1. Sebentar ya. Ya, Dibagi 10, Bu. 10 Dibagi responden. 10 ya, dibagi 10 Ya. dapat 7,1. X3-nya X2-nya 244 berjumlah X 244 244 dibagi dengan 10 dapat 24,4. Selanjutnya X3 145 rata-ratanya 14,5. Selanjutnya Y 73 dibagi dengan 10 dapat 7,3. X1 X1 kali pangkat 2 itu didapat dari X1 5 di pangkat 2. Jadi 5 kali 5 dapat 25. Selanjutnya hal yang sama dijumlahkan hal yang sama. Jadi hasilnya adalah 527. Jadi nanti X1 pangkat 2 didapat dari 5 kali 5 berarti 25. 7 kali 7 49 dan seterusnya. Selanjutnya X2 pangkat 2 didapat dari 18 pangkat 2. Berarti 18 pangkat 2, 18 kali 18 itu adalah 324. Dilakukan seterusnya sampai dengan jumlah mahasiswa yang ke-10. Seperti itu. Jadi jadi totalnya ada 6.070. Selanjutnya selanjutnya yang X3 pangkat 2. X3 pangkat 2 di sini berarti ini X3 dikali X3 kali 2. Artinya X3 pangkat 2 yaitu 12 kali 12. Ini dapat 144 dan seterusnya. Jadi berjumlah 2143. Dan Y ini didapat dari Y2 berarti Y kali Y pangkat 2 berarti Y jumlah Y di sini adalah 5 berarti 5 kali 5 25 dan dilakukan seterusnya seperti sampai dengan ke 10 jumlah mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita mendapatkan X1 kecil. X1 kecil ini min 2 kurang 1 ini didapat dari min 2 kurang 1 didapat dari 5 dikurangi dengan 7,1. 5 dikurangi dengan 5X1 dikurangi dengan 7,1. Jadi mendapat min 2,1. Selanjutnya yang kedua min 0,1 dapat dari 7 ya. Dari 7 dikurangi dengan 7,1. Dan perhitungannya seperti itu dari awal sampai akhir demikian. Selanjutnya X1 pangkat 2, X1 kecil ini pangkat 2 berarti min 2,1 dikali dengan 2, pangkat 2 dikali dengan min 2,1 jadi 4,41. Selanjutnya X2 ini min
hasilnya min 6,4 ini dapat dari 18 dikurangi dengan 24,4 dari X2. Selanjutnya, selanjutnya X1 pangkat 2 berarti tadi ya 4 min 2 kalau Oke, sudah Bu, sekarang Bu, Bu, Bu Rini. Oke, ya, ini anggap saja sudah itu ya. ya, Kita ya, anggap ini sudah paham lah. Terus ya. selanjutnya dulu, Bu, biar agak singkat waktunya juga. Coba Pak, kalau lanjut. selanjutnya Pak Ya, ya. ada masalah Pak. Kalau selanjutnya saya belum sampai ke situ Oh, Pak. belum ya. Oke. Ya, karena Mungkin saya nanti. ya Hah? ada masalah tuh Pak yang di bagian menentukan terminal utama itu Pak, di bagian dia itu saya bingung itu dapatnya dari Ah ya, mana, jadi belum oke oke sempat oke, saya ya paham. terselesaikan. Paham, Oke ya. Pak, terima kasih Pak. Iya, makasih ya Ya, Bu Rini. Mungkin yang lain ya, Bapak Ibu makasih. barangkali ada yang lain yang ingin menyampaikan apa mempresentasikan ya latihannya di rumah kemarin barangkali ada, monggo. Oke, silakan Bapak Ibu jika Barangkali ada ada, yang mau diskusi. kalau tidak ada langsung saya aja. Ya, Oke, gimana? mau dilanjutin Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya eh, pada siang ya, pagi menjelang siang hari ini untuk pertemuan kita eh, menyampaikan diskusi ini pertemuan yang ke-6 ya Bapak Ibu sesuai dengan apa ketentuan yang sudah ditentukan oleh Pak Direktur sama Pak Rektor. Maka pertemuan yang ke-6 itu nanti diakhiri dengan ujian akhir semester, jadi evaluasi gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah demikian. Nah, eh, untuk selanjutnya Bapak Ibu, materi yang kemarin itu sudah nanti untuk evaluasinya kita pakai kisi-kisinya untuk prediktor 2 aja Bu, Bapak Ibu ya. 2 prediktor. Tapi saya berharap Bapak Ibu nanti betul-betul bisa itu ya, bisa dimaksimalkan lah gitu ya. Kan saya pengen ada data juga nanti ya dikumpulkan itu. Dan Bapak Ibu kalau ada katakanlah masih ada yang kurang perlu didalamin lagi, bisa kan diskusi sama teman-temannya yang sudah menyelesaikan itu ya, yang paham itu kan bisa aja gitu. Asalkan jangan sampai eh, apa copy paste jangan itu ya. Tulis saja sendiri. Tapi kalaupun mau diskusi sama temannya silahkan aja. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti hasilnya biar karena ini akan beda dengan penilaian waktu kualitatif gitu. Kalau FSDM kemarin kan aparatur kemarin kan kualitatif ya itu relatif aja. Tapi ini kalau ini kan data gitu. Kalau data itu perlu perlu kepastian gitu. Untuk itu saya harapkan nanti untuk statistik ini betul-betul kita itu ya kita garap Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjut aja langsung kepada uh, materi ya yang kita itu. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa tampil Pak slide saya. Iya Pak, sudah Bisa tampil. dilihat ya, baik. Suara saya Pak Muhammad Nasrullah bisa dengar? Iya Pak, sangat jelas Pak. Baik, ya baik. Bapak Ibu sekalian, saya tetap mau selalu merefresh ya, biar Bapak Ibu apa selalu ingat gitu ya terkait dengan bahasan kita ini. Jadi untuk statistik itu sebenarnya Bapak Ibu itu tidak lepas dari riset kita, mata kuliah metodologi penelitian, metode penelitian ya, metodologi penelitian yang Bapak Ibu dapatkan kemarin
ya. Itu terkait dengan ini. Bahkan ada program studi ataupun universitas yang menggabungkan antara metode penelitian itu yang di dalamnya ada statistik itu. Maka disebutnya teknik analisis data, statistik terapan. Maksud terapan di sini yaitu statistik yang mengolah data hasil penelitian kita gitu. Maka disebut statistik terapan untuk kita, bukan statistik murni. Karena bahasan kita untuk membahas data hasil penelitian kita. Kurikulumnya demikian, Bapak Ibu. Ya, ya, baik. Dari kemarin sudah teknik analisis apa regresi ganda 2 prediktor, sekarang melangkah ke 3 prediktor. Nah, Bapak Ibu sama dengan yang ada di 2 prediktor, itu model regresinya yang sedikit berbeda. Sedikit berbeda, yaitu di sini ada variabel ketiga, gitu. Ya, Y topinya itu sama B0 ditambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2 dan yang terakhir B3 kali X3. Berapa Mbak Wisan? Itu dulu Bapak Ibu. 90. Jadi yang dimaksud 3 prediktor ini adalah variabel bebasnya. Variabel bebasnya, independen variabel atau variabel prediktor atau variabel eksogen kalau di itu, kalau di analisis jalur itu. Dan Y-nya adalah variabel dependent variabel, variabel tetap, variabel terikat, atau kriterion bisa, atau variabel endogen itu nggak bisa. Nah itu pemahaman. Jadi penelitian kuantitatif itu tidak lepas dari variabel. Variabel yang dimaksud variabel di sana adalah topik atau masalah yang akan kita jadikan objek untuk penelitian kita. Nah, kalau variabel dibedakan ada 2 tadi, variabel independent variable, simbolnya X, baik itu X1, X2, X3, tergantung jumlah variabelnya. Dan yang berikutnya adalah dependent variable, simbolnya biasanya Y. Gitu ya. Jadi nanti akan kita cari hubungannya, korelasinya seperti apa, regresinya seperti apa, ya, koefisien korelasinya seperti apa, koefisien determinasi bagaimana, juga termasuk pembuktian hipotesisnya seperti apa. Nah, itu yang akan kita harap nanti. Nah, ini Bapak Ibu saya langsung kepada contoh saja di sini. Ya, contoh kita akan membahas 3 variabel, 3 prediktor gitu ya. Nah, kalau ini kita contohkan adalah hasil belajar gitu ya, hasil belajar statistik. Ya. Hasil belajar statistik itu kita identifikasikan bahwa yang bisa mempengaruhi tinggi rendahnya penilaian hasil belajar, ya karena kita di penilaian masih kita bentuknya angka ya, itu belum kualitatif tapi kuantitatif itu. Maka hasil belajar itu kita sinyalir yang bisa menyebabkan tinggi rendahnya hasil belajar statistik itu dalam hal ini, contoh ini adalah yang pertama pengetahuan dasar. X1 berarti variabel bebasnya. Kemampuan numerik X2 berarti juga variabel bebas. Penalaran logik X3 juga variabel bebas. Sedangkan hasil belajar statistik Y
Ini adalah variabel terikatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini nanti kita akan membuktikan apakah nanti pengetahuan dasar, kemampuan numerik, dan penalaran logik ini berhubungan atau berpengaruh terhadap hasil belajar statistik. Nah, ini Bapak Ibu saya ambilkan contoh aja biar kita mudah itu ya menerima gitu ya, yang mudah kita ditanggapi gitu ya. Itu seperti ini. SMK apa Nah, masuk SMP. Bapak Ibu sekalian, kalau di sini ya, di sini ada kita buatkan tabel hasil dalam kita menjaring data. Karena kita penelitian kuantitatif, biasanya kita menyebarkan kuesioner, memberikan butir-butir pertanyaan kepada sampel atau kepada responden. Tentu saja terkait dengan pemahaman kita. Pengetahuan dasar, kemampuan numerik, dan penalaran logik. Nah, mana, Bu? dari sini Bapak Ibu yang baru nanti sebelum mendapatkan data ini kan perlu persiapan-persiapan. Nah, persiapannya antara lain membuat butir soal yang akan diberikan kepada responden. Bentuknya yang diawali dengan instrumen variabel yang bersangkutan. Nah, ini yang pertama berarti membuat instrumen penelitian terkait dengan pengetahuan dasar. Maka Bapak Ibu nanti di bab 2 itu ada namanya kajian teori ya. Kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis itu. Bapak Ibu nanti diperbanyak teorinya di sana. Landasan teori atau literatur yang terkait dengan pengetahuan dasar. Ambilkan dari teori-teori atau pendapat-pendapat di artikel ilmiah yang dimuat di jurnal atau di e-book atau di buku atau di mana aja, tapi sebutkan sumbernya. Bisa di tesis, bisa di disertasi, bisa di skripsi. Yang penting nanti disebutkan. Diperbanyak di sini. Saya selalu menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu diperbanyak landasan teorinya dulu sehingga kita sudah memiliki pemahaman tentang variabel kita itu lebih dalam. Sehingga kita nanti dalam pembahasan itu akan terlihat di sana itu. Kalau di bab 2 itu agak gemuk, biasanya pembahasannya itu lancar. Tapi kalau di bab 2 kajian teorinya itu minim atau miskin gitu, biasanya bunyinya kurang di pembahasan itu. Itu akan terlihat saat nanti membuat tugas akhir. Ya, maka saran saya, pengalaman-pengalaman yang selama ini berjalan itu, teman-teman itu rata-rata itu di sana, di landasan teorinya, pemahaman tentang variabel kita. Padahal pemahaman variabel kita itu kalau kita teorinya banyak, itu kita dengan mudah. Gitu. Nah, demikian juga Bapak Ibu, bentuk instrumen variabel numerik. Indikator-indikatornya apa, baru dibuat soal. Ya. Setelah dibuat soal, diuji cobakan, diuji validitas dan reliabilitasnya. Demikian juga penalaran logik. Dibuat instrumen juga. Kalau hasil belajar statistik, itu bisa buat instrumen atau bisa lihat hasil. Gitu. Misalkan permasalahannya ini kan hasil belajar statistik rendah. Belum memenuhi apa ya target atau belum memenuhi ketentuan yang sudah disepakati misalkan dalam kurikulum, misalkan nilai hasil belajar statistik minimal 7,5 misalkan atau 8, tapi belum nyampe situ. Kita ambilkan data itu selama
5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Nah, itu bisa dipakai, nggak usah pakai kuesioner, nggak usah pakai instrumen. Tapi hasil belajar ya, kan itu sudah ada itu sebagai permasalahan yang akan kita teliti. Kenapa hasil belajar ini belum bisa mencapai target sesuai yang ditentukan dalam kurikulum, kesepakatan ya, kesepakatan dari institusi itu. Kita carilah dari variabel apa aja sih yang mempengaruhi, kira-kira demikian. Nah, setelah kita sudah membuat butir soal, misalkan masing-masing ini ada 3 variabel bebas ini. Oh, ini tadi terpening. Iya. Nah, masing-masing pengetahuan dasar misalkan 15. Kemampuan numerik 15, penalaran 15. Berarti ada 45 butir soal. Nah, artinya nanti Bapak Ibu tabel di sini, tabel itu nanti dilampirkan di lampiran setelah daftar pustaka. Ya, ini murni hasil penelitian kita di lapangan. Berarti butir soalnya 45, sampelnya berapa respondennya? Tergantung dari responden Bapak Ibu. Misalkan respondennya di beberapa sekolah, katakanlah populasi SMA di Kota Tangerang sebanyak apa namanya 2.000 misalkan 2.000 siswa, sampelnya berapa? Atau 200 sekolah gitu, kita ambil berapa sekolah bisa juga. Tentu saja populasi mau ke sampel itu harus ada landasannya ya Bapak Ibu ya. Kalau populasi 1.000, sampelnya berapa yang ideal untuk bisa memakai 1.000? Lihat teori-teori yang membahas tentang sampel itu. Misalkan dengan rumus Lopin, misalkan dari 1.000 ternyata dengan errornya 10%, sampelnya 120 misalnya atau 100. Nah, itu bisa dihitung Bapak Ibu ya. Ikutin. Yang penting untuk menentukan jumlah sampel itu, Bapak Ibu ada landasan teorinya, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu nanti data tabel itu di sini berarti kalau misalkan 120 orang, butirnya ada 45, berarti tabelnya Bapak Ibu cukup banyak. Maka dibuat misalkan turunnya 120 responden. Turunnya ya apa namanya kolomnya apa namanya nomor barisnya sampai 120 responden. Nah, terus ke atasnya ke kanannya kolomnya itu butirnya nomor 1 sampai 45. Jadi responden pertama menjawab butir pertama nilainya berapa? 5 atau 4 atau 3. Responden pertama menjawab butir kedua nilainya berapa? 4 atau 3 atau 2 tinggal terus. Jadi runtun gitu ya. Intinya 120 responden itu setiap butir didatakan di situ. Nilainya berapa? Itu. Nah, ini data. Nah, kalau ini kan udah data sudah ada hasil sehingga saya bisa menampilkan seperti itu. Tapi untuk menampilkan data ini dalam penelitian, tata caranya seperti tadi, Bapak Ibu ya. Adanya variabel itu didukung oleh landasan teori. Landasan teori itu akan dibuat sebagai membuat instrumen penelitian dalam rangka membuat butir soal yang menjaring informasi tentang variabel tersebut. Variabel IPA, variabel pengetahuan dasar, variabel kemampuan numerik, penalaran logik, gitu ya. Jadi harus sesuai. Oke, setelah itu Bapak Ibu, nah untuk menjawab hipotesis kita, apakah kemampuan dasar, kemampuan logik, penalaran logik tadi
ada hubungan atau berpengaruh dengan hasil belajar tadi, maka perlu pembuktian hipotesis. Nah, dalam pembuktian menjawab rumusan masalah tadi atau hipotesis tadi, pembuktian hipotesisnya, maka Ya lu kita pemasuk. data. Data tadi kita Kita menelpon tadi. Hah? Iya, Pak. Kenapa? Kalau silam kayak gini, Pak. Nah, data tadi kita jawab, kita menyelesaikan dengan 6 pertanyaan ini. Oh, biar nih. Ya. Bagaimana? Dilihat makin ini, Pak. Iya. Kan makanan galon. Pak Darius, Bisain dulu. Pak Darius. Baik. Oke ya, kita lanjut. Nah, setelah itu seperti biasa kita buat tabel ya Bapak Ibu, tabel seperti kemarin, kita membuat tabel. Tabelnya saya pikir sudah itu ya, sudah kita jelaskan kemarin ya itu sama intinya, perlakuannya sama, tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong ini aja ya Bapak Ibu, silahkan isi. Nah, setelah itu kita resume itu. Langkah-langkah perhitungan ke-6 tadi, yang pertama menentukan persamaan regresi ya. Menentukan persamaan regresi. Nah, dari tabel di atas tadi kita itu kan kita rangkum biar mudah ya, biar mudah itunya. Sebentar, ini apa sih ini? Sebentar. Bukan. Ya, bisa ini. Ini hilang nih. Ini apa? Ini topik tadi ya. Bentar, Bapak Ibu. Rata ini maksudnya. Bentar, ini rata ini ya. Sebenarnya di simbol udah ada ya kan. Kuncinya yo. Saya sampai jam 2. Ya kita tarik nggak bisa lagi ya. Adalah kita dulu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, ini dirangkumkan seperti ini. Nah, untuk menentukan persamaan, langkah yang pertama adalah di sini. Langkah yang pertama, koefisien korelasi variabel. R, ya, koefisien korelasi. Jadi, kalau korelasi itu kan hubungan ya. Hubungan apa? Hubungan antar variabel. Koefisien korelasi keeratan hubungan variabel gitu ya. Keeratan hubungan variabel. Nah, simbolnya yang pertama tadi RY1. Ini kan RY1 ya. RY1 rumusnya ini RY1 sama dengan sigma X1Y dibagi akar X1 kuadrat kalikan sigma Y kuadrat. Itu kalau RY1. Kalau RY2 berarti di sini juga berubah. RY2 Ya. sigma X2Y dibagi akar sigma X2Y. X2 kuadrat kalikan Y kuadrat. Itu kalau RY2. Kalau sekarang RY3,
Berarti di sini juga RY3. Terus di sini sigma X3 Y dibagi akar sigma X3 kuadrat kalikan Y sigma Y kuadrat. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal ini ya. Nanti uh, kalau rumusnya sudah, jadi di sininya konsisten di sini harus berubah ya, jangan sampai nggak berubah. Ngambil dari sini ya tadi. Kalau X1Y, X2Y gitu ngambilnya dari sini. Gitu, Pak. Nah, itu lihat di situ. Yang berikutnya R12 korelasinya R satu dua 12 hubungannya dengan sigma X1 X2. Kalau kalau nanti R13 berarti ya sigma X13 itu dibagi ini R12 sama dengan sigma X12 dibagi akar sigma X1 kuadrat kalikan sigma X2 kuadrat. Nah, sekarang kalau R13 berarti ini R-nya diubah juga 13 ya sama dengan sigma X1 kali X3 kali X3. Ini juga X3 Ya, menjadi dah. X3 Harap ya. dibagi sigma X3 Oh. sigma X Mbak, sebentar sigma X1 kuadrat kalikan sigma X3 kuadrat itu. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal ngikutin aja di sini ya. Gitu. Jadi sehingga nanti kalau sudah dimasukkan dengan notasi yang dari sini tadi hasilnya kalau kita hitung di sini dari yang saya merah ini ke bawah ini. Nah itu yang pertama untuk mencari persamaan tadi. Terus berikutnya persamaan secara simultan. Persamaan simultan itu kita sudah ada rumusnya ini B1, persamaan pertama, persamaan kedua, dan ketiga. Karena sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X3Y. Nah, angka-angka di sini kita tinggal memasukkan saja. Memasukkan dari hasil dari hitungan kita di sini. Ya. Maka kita buatkan rangkuman di sini untuk mempermudah kerja kita. Itu ya, kita masukkan sehingga persamaannya sudah apa namanya notasi angkanya sudah bisa kita masukkan. Langkah selanjutnya kita untuk selanjutnya menentukan determinan utama. Menentukan determinan utama. Nah, ini dengan apa namanya? Dengan determinan cara carus ya, situan. Di sini kemarin kan gini ya hasilnya, sebentar. Sampelnya gini. Sebentar. Nah, kalau tidak salah kemarin gini ya. Kemarin gini ya Pak Bor, benar Pak Bor, kemarin yang saya sampelkan Pak Bor. Nggak ada ya ini. Budiah, nyambung? Iya, Pak. Ya, kemarin kan sampel kita gini ya, Budiah ya, yang kita berikan. Nah, ini kalau untuk itu Bapak Ibu, untuk mendapatkan angka ini, kan ini apa ya, determinan ya, ordo 3 kali 3 gitu kan. 3 kali 3. Nah, untuk mendapatkan itu,
Bentar, tadi. Bentar, saya kecilin dulu. Nah, ini. Nah, untuk membuat angka ini berarti kita 3 kali 3. Ini kan barisnya 3, kolomnya 3. Barisnya 3, kolomnya 3. Mendatarnya 3, vertikalnya 3. Gitu. Berarti determinan 3 kali 3. Nah, untuk mendapatkan angkanya, determinannya bagaimana? Saya pikir ini pelajaran kita SMA. Ini kita buat juga vertikalnya juga 3 kali 3 untuk mencarinya itu. Maka eh, kolom pertama, baris pertama, 2 baris pertama kita pindahkan sini. Oke, gitu ya. Nah, itu baris kedua juga kita pindahkan. Tuh. Itu. Terus yang ketiga ini nggak ganggu. Yang ketiga itu juga sama, gitu kita masukkan di sini. Ketiga. Nah ini ya Bapak Ibu. Nah, cara untuk mendapatkan data ini ya ini perkalian 3 kali 3 kan. Jadi determinan itu kan masih ingat ya kita perkalian secara diagonal ya. Diagonal mendatar dikurangi diagonal vertikal gitu ya. Nah, gimana? Yang pertama, kita diagonal yang pertama ini 22,9 nanti dikalikan, kalau udah kita pindah dikalikan dengan 116 dikalikan dengan 40,5. Maka kita tuliskan sini sama dengan ini kita anggap di sini. Ini kita hidupkan. Nah, kita hidupkan. Kita hidupkan. Nah, ini. Atau saya tulis hijau juga lah biar sesuai. Nah, ini. Yang pertama 22,9 dikalikan 116,4 ya, terus dikalikan 40,5. Terus ini pertama ditambahkan. Terus ditambahkan di sini 17, ini pakainya warna inilah hitam. 17,76 kalikan 60 kalikan 14,5 ya. Ini ditambah ini di sini. Ini sudah kita warnanya nih. Itu ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, orde yang ketiga adalah 14,5. Kita tulis apa itu merah lah. 5 17,6 60. Nah di sini ini kita tulis merah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang vertikal, yang horizontal menurun dari atas itu menurun 3, yang warna hijau 3, terus warna biru tua itu juga 3, warna merah itu juga 3. Nah kita sambungkan di sini
Setelah kita perkalikan, kita tambahkan ya, orde pertama, orde kedua, dan orde ketiga. Setelah itu kita kurangi. Kita kurangi dari orde yang vertikalnya. Ini 14,5 ya, kalikan 116, berarti ini yang biru ya, biru. Terus kalikan 14,5 di situ. Seperti apa di sini? Ini karena tadi vertikalnya berbeda itu mengurangi di sini, Bapak Ibu. Nah, ini saya tulis ke tuh, kurangi gitu ya. Terus berikutnya dikurangi lagi. Dikurangi lagi 60 kalikan 60 kalikan 60 kalikan 22,9. Nah, itu. Ini tuh karena kurang itu ya penjelasan, coba sebentar. Ini biar agak itu dikit. Biar ada penjelasannya biar agak runtun. Itu terus nih. Ya Bapak Ibu, ini pengurangan ya. Tadi yang pertama pengurangannya 14,5 kali 116,4 kalikan 14,5. Dikurangi lagi, dikurangi lagi, dikurangi lagi 60 kali 60 kali 22 di sini. Dikurangi, oke. Ini warna merah. Terus dikurangi lagi, ini 40 ini warnanya bedalah, ungu lah. 40 kalikan 17, 16, 6 kalikan 17,6. Nih pengurangannya di sini. Nah, gitu ya, Bapak Ibu. Ini saya gedein semua. Nah, kita bol aja. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Eh, minta tolong Bu siapa? Bu Diah atau siapa ya? Bu Diah. Coba dihitung benar nggak Bu Diah? Hitungan saya ini Bu Diah. Hasilnya itu segini. Sebentar Pak, coba saya hitung. Ini ya. Benar, Pak. Ya. Iya benar Pak, iya. Iya. Ini hasilnya 19 ini. Coba saya pengen. Hasilnya ini benar Bu. Pengalian ini. Sebentar. Oh, keliru. Nah. Yang udah ngitung siapa tadi? Pakai Excel. Oh iya, silahkan pakai apa juga boleh. Nah, maksud saya, apakah ini hasilnya ini gitu, sesuai gitu, hitungan saya itu, Iya, benar, Pak. 191 20,80. benar ya? Oke, alhamdulillah kalau gitu. Kemarin cuma saya pengen dapat aja ya. Nah, saya khawatir nanti Bapak Ibu asal muasalnya dari mana ini, saya nggak itu. Ini kan sebenarnya dari determinan ya, di determinan udah dijelaskan di atas. Ini mengulang aja lah kita ke SMA dulu itu. Dengan metode Carus. Ya, Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini di determinan utama, D-nya sudah temu. Nah, cara mencarinya tadi dengan cara seperti ini. Mengalikan ordo 3 kali 3. Gitu ya. 3 kali 3.
Nah, demikian juga untuk di sini, untuk mencari determinan ke-1, ya, determinan ke-1, determinan kedua, dan lah angka-angka ini dari mana? Angka-angka ini kan dari ini terjemahan dari atas ini, ya. Ini di apa namanya? Tinggal menggantikan angka aja. Ini dari tetap dari sini juga sumbernya, ya, Pak Ibu. Terus tadi mana ini? Oh, belum. Nah, sampai sini ya. Barangkali sampai sini dulu, barangkali Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan sebelum kita langkah berikutnya. Cukup ya, saya Iya, rasa. silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Oke. Mungkin Pak Nasrullah, silakan Pak Nasrullah. Baik, terima kasih, Pak. Nah, Eh, Nggih. Sebelum kita lanjut kepada apa namanya yang sudah kita bahas tadi oleh Bapak, saya mau mempertanyakan dulu Pak masalah apa uji instrumen kuesioner atau angket gitu Pak. oh, Untuk menentukan penelitian ya. ya Pak, Nggak apa-apa. untuk Ya. ya uji validitas sama reliabilitasnya itu. Apakah Ah, kita bisa tidak menguji validitas atau reliabilitas dengan dasar ada orang yang sudah mengujinya dan hampir sama kisi-kisi soalnya yang akan kita gunakan. Cuman di penelitian kita variabelnya yang berbeda gitu. Misalnya ada persamaan dengan apa atau kemiripan dengan judul tesis yang akan kita lakukan, tetapi di sana kisi-kisinya hampir sama gitu. Apakah bisa kita gunakan instrumen tersebut tanpa kita uji validitas karena orang lain sudah mengujikan validitas atau reliabilitasnya gitu, Pak. Terus yang kedua, seandainya kita menguji, Pak, dan seandainya harus dan tetap kita menguji validitas dan reliabilitasnya, apakah itu tidak cukup menjadi nilai jadi daripada pertanyaan kuesioner tersebut? Kalau secara tidak langsung kita sudah menemukan angka atau nilai daripada jawaban orang yang kita berikan pertanyaan dengan kuesioner tersebut gitu, Pak. Izin, Pak. Terima kasih sebelumnya. Salam. Terima kasih Pak Nasrullah ya. Jadi gini Pak, dalam pembuatan instrumen, ya, instrumen butir soal yang kita pakai ya, itu sebaiknya kita membuat instrumen yang kita buat itu tetap kita buatkan soal sendiri Pak. Ya, jadi apa namanya? Walaupun variabelnya sama, tapi eh, apa ya semua harus sama gitu. Landasan teorinya sama. Kalau variabel sama boleh, tapi kalau landasan teorinya sama, termasuk butir soalnya sama, itu kan eh, kurang itu ya, kurang kurang pas. Ya kalaupun ada sebagian, misalkan oh variabelnya sama, wajar saja gitu. Tapi dalam pembuatan butir soal itu kan mestinya beda-beda peneliti itu adalah ada itu ya, ada memiliki karakteristik yang berbeda itu ya. Jadi hemat saya Pak, saran saya kalau kita membuat instrumen ya kita buat aja itu. Tapi kalau lah Baik. secara aturannya gimana itu? Kalau secara aturannya kalau semua seperti itu ya tidak diperbolehkan. Nanti Turnitinnya Pak Nasrullah pasti jeblok. Karena apa? Banyak adanya kesamaan. Gitu. Turnitin itu kan untuk itu ya, untuk mengecek tulisan kita itu dengan orang lain. Jangan-jangan ini cuma jiplak aja punyaan plagiasi. Nanti malah berbahaya kalau nanti apalagi tidak izin kepada pemiliknya itu ya tidak menampilkan informasi itu dari mana sumbernya gitu itu malah jadi ribut kurang baik gitu dan yang utama nanti Turnitinnya pasti jelek Pak kita pasti ngerubah juga maka saran saya
saran saya dalam membuat instrumen itu variabelnya, indikatornya boleh itu variabelnya sama, indikatornya sama, boleh karena kan sama mengambil teori yang sama itu. Tapi dalam membuat butir soal hendaknya kita bedakan itu. Terus juga nanti eh, akan diberikan kepada responden itu ya apa namanya kita uji cobakan dulu. Nanti kalau hasilnya sekalipun sekarang hasilnya sudah ada, kalau dikatakan Pak Nasrullah tadi langsung aja Pak nanti toh juga ada. Kalau saya tanya, misalkan instrumen variabel tadi kemampuan dasar, indikatornya ada indikator 5 indikator atau 6 indikator. Masing-masing indikator ya kita buatkan butir soal. Dari 6 indikator tadi, manakala kita buat butir soal dan ternyata setelah dilakukan penelitian di sana, kita uji data itu ternyata tidak valid. Berarti penelitian kita itu tidak manfaat butir itu gitu. Kalau ada salah satu butir yang tidak valid kita pakai, itu akan mengganggu data kita. Pertama, informasi yang kita gali sesuai indikator tadi, ada salah satu indikator dari teori yang kita pakai tidak terpenuhi. Itu bisa terjadi, Pak, gitu kan. Jadi, dan uji coba instrumen, uji coba butir soal, mengukur kehandalan soal itu harus diuji cobakan dulu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengukur apakah butir soal itu layak dipakai atau tidak. Konsepnya kan butir soal yang udah untuk meneliti aturannya itu betul-betul butir soal yang sudah valid, validitasnya sudah diuji, reliabilitasnya juga sudah diuji. Nah, untuk itu perlulah dilakukan uji coba butir soal untuk mengukur kehandalan dari butir itu. Itu secara psikometri itu gitu, Pak. Ya, agar nanti jangan sampai kejadian seperti yang saya sampaikan ke depan tadi, ada butir soal yang tidak valid dipakai untuk menjaring informasi. Dan itu tidak sah kalau ada butir yang itu ada butir soal yang tidak valid dilakukan untuk penelitian. Oke, Pak, nanti saja buang, Pak. Sekarang kalau dibuang berarti ada indikator atau butir dalam indikator itu yang nggak terpenuhi sesuai teori. Karena penelitian kuantitatif itu pembuktian teori. Gitu. Kalau teori ini dirubah berarti tidak sesuai lagi. Nah, itulah pentingnya penelitian itu memang ada itu, Pak. Ada kadang-kadang ada garis-garisnya, prosedur yang harus dilalui. Dan penelitian itu tidak harus benar, tidak harus terbukti. Yang utama itu adalah prosedur yang dilalui itu benar. Nah, kalau masalah hasil terbukti atau tidak, nah, itu masih bisa diterima. Tidak semua peneliti itu berhasil. Maka di sana biasanya peneliti itu sarannya itu yang saran dalam penelitian terakhir itu mengharapkan kepada peneliti lain untuk melanjutkan atau mendalami penelitian yang sudah kita lakukan ini. Itu biasanya gitu, Pak. Ya Pak, Pak. Iya Jadi Pak. saya tahu Izin, arahnya Pak Muhammad, jadi nggak dua kali kerja kita gitu. Dan itunya gitu beda ya. Pak. Uji coba instrumen, uji coba butir soal itu tidak boleh disampel. Itu Oh, enggak boleh ya Pak. Di luar nggak itu ya Pak. boleh. Jadi populasi Pak, populasi Kalau tapi di luar sampel. Kalau kalau tadi jumlah populasinya 1000, sampelnya 120, berarti uji coba itu selain 120 itu. Ada. selain yang akan menjadi sampel kita itu Pak ya. Iya, itu Iya. Pak Nasrullah ya. Kalau izin Pak, kalau masalah jumlah responden untuk pengujian validitas dan reliabilitas itu ditentukan atau tidak Pak? Bebas Enggak, atau enggak. gimana Pak? Enggak, Pak. Kalau itu secukupnya aja, Pak. Biasanya Oh, gitu. bisalah 20 sampai 30 itu bisa.
Oh iya Pak. Ya, itu. Terus kalau izin Pak, tinggal satu lagi Pak. Ya, Kalau masalah jumlah soal butir soal, setiap variabel itu apakah memiliki ketentuan atau tidak? Soalnya kemarin saya kan 3 variabel ini Pak. Awalnya 2, tapi direvisi oleh Pak Ketua Program Pascasarjana, Pak Dr. Edi. Ini Nah, tidak boleh pakai 2 variabel yang gitu. X1, X2 sama satu variabel bebasnya gitu. Pada Sama terikatnya terikat. gitu. Iya, iya gitu maksud saya Pak. Ini Nah, mirip seperti skripsi kata beliau. Sehingga saya tambahkan hari ini menjadi pengaruh lingkungan kerja, sertifikasi guru dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sehingga variabel nah, X atau bebasnya jadi 3 dan terikatnya 1 gitu Pak. Sehingga ya, hari ya. ini sangat ya masuk sekali dengan penjelasan Pak. Cuman saya pinginnya detail sekali Pak. Angka-angka ini datang dari mana gitu. Tadi kan sudah mulai pindah-pindah gitu agak pusing udah Pak. Besok kalau pakai SPSS belum tentu sama hasil pemikiran SPSS itu bisa menyelesaikan tapi belum tentu kita paham. Gitu maksud Iya. saya Pak. Terima kasih Pak. Ya, ya Pak. Ya, ya ini jalurnya untuk itu ya Pak. Untuk jadi angka atau data yang kita dapatkan itu bermula dari ini Pak. Bermula itu balik lagi ke sini aja. Data kita itu di sini. Hasil penelitian itu pasti di sini. Kalau Pak Nasrullah, Nasrullah ya, Iya, iya Nasrullah Pak. itu misalkan sampelnya, respondennya ada 100, berarti turunnya itu ke 100 responden. Iya, iya Pak. Ya, terus ke Iya, kanannya iya. sini adalah tulisan butir, butir 1 sampai butir ke berapa, ke 30 atau ke 40 gitu. Jadi nanti angka itu udah ada. Orang satu jawab butir pertama nilainya 5. Orang ke satu butir kedua nilainya 4. Dan seterusnya gitu Pak. Nanti tinggal jumlahkan seperti ini gitu. Ya, Itu. ya kalau yang ini jadi jumlah yang tadi ya Pak ya. Nggih. Nah, ini basicnya itu ini. Nah, Iya nanti Pak. untuk menjawab bawah itu dibuat tabel. Itu kalau secara Excel. Tapi kalau Iya secara Pak. SPSS, ya data ini kita entry satu-satu ini tadi. Berarti 100 responden kalikan 45 butir. Berarti 4.500 ya. Kita entry Iya, 4.500 data. Tapi kan cepat itu. iya. Nanti tinggal Iya klik Pak. mencari koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresinya, korelasinya. Kan udah langsung dapat itu. Siap Ituan. Pak, siap. Ya, Nggih cuma Pak. bacanya biasanya yang udah saya alamin. Ini teman-teman membaca data itu dinarasikan, dibaca, dibunyikan lah, kita kira gitu. Angka itu kita bunyikan maknanya apa gitu. Nah, kadang-kadang di Oke. situ yang uh, cuma sekedar oh hasilnya apa F tabel lebih besar dari D tabel, F tabel. Cuma gitu-gitu doang. Nah, maknanya apa itu gitu. Itu enggak kurang-kurang kurang komplit gitu. Iya, Ya, itu Pak. baik Pak. Iya Jadi Pak, terima datanya, kasih banyak Pak. ya datanya itu seperti itu nanti Pak. Ya, Siap Pak, siap. ya. Terima Kalau kasih ini Pak. untuk itu aja Pak, untuk sharing pendalaman aja ini ya, untuk apa namanya? Kita kita cukup untuk ngolah datanya nanti pengenalannya nyampe 2 aja, gitu ya, pemahamannya. Cuman nanti mengolah data bebas aja lah, SPSS juga bisa, Excel bisa. Gitu. Tapi kalau guru, kalau saran saya bagusnya pakai Excel. Kalau mau compare dengan SPSS, silahkan. Karena kan kepake terus. Jadi kalau kita tanpa membuat nulis gini itu biasanya nggak itu, udah cepat lupa. Iya. Ya kalau saya alhamdulillah dari S1 sampai terakhir itu selalu membuat selalu membuat apa tulisan tugas akhir itu nulis sendiri dan kita garap sendiri. Nggak pernah dibuatkan orang ya, terus termasuk ngolah datanya secara Excel. Saya pakai Excel. Walaupun SPSS juga bisa. Itu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ini penjelasan tadi. Nah, berikutnya kita setelah determinan ini sudah ya, determinan yang D1, D2, D3 cara mencarinya sama ya Bapak Ibu ya. Seperti ini juga. Oke. Terus berikutnya mencari eh, B, B1, B2, B3. B1 itu
dapat dicari dari D1 dibagi D2. Tinggal mindahkan angka dari sini. Ya. Oke, demikian juga B2 itu didapat dari D2 dibagi D. B3, D3 dibagi D. Sehingga kita bisa memasukkan persamaan ya regresi 3 prediktor tadi untuk menjawab pertanyaan pertama. Ternyata eh, persamaannya Y sama dengan minus 3,29556 ditambahkan 0,192x1 dan nah ini persamaannya Bapak Ibu. Ini yang kita uh, ini apa sih yang jelas ini aja. Ini persamaan dan ini jawaban ke-1 sudah terjawab dengan benar tadi. Nah, berikutnya udah sama ini dengan yang 2 prediktor ini tinggal nambahkan aja. Uji signifikasi persamaan regresi ganda Y atas X1, X2 dan X3. Nah, persamaannya itu tadi. Nah, persamaan ini akan kita uji signifikan atau tidak. Ya, signifikan atau tidak, maka untuk mengetahui signifikan atau tidak itu, maka dilakukan langkah-langkah. Apa saja? Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat. Menghitung jumlah kuadrat, rumusnya jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat regresi, dan jumlah kuadrat residu. Ya, sebentar, saya mau cek ini. C atau B tadi. Bentar, kok saya mau ngecek itu hasilnya kok juga CK. Oh ini ada keliru ini kok ganjil ini sebentar. Ini keliru. Ini kurang kuadratnya. Ini kurang kuadrat. Sigma Y kuadrat. Kon. Sigma Y kuadrat. Nah ini oke, ya. Nah, menghitung jumlah kuadrat beberapa sumber varian. Jumlah kuadrat total sama dengan sigma Y kuadrat 20,1. Benar nggak? Sigma Y kuadrat 20,1. Mana sih tadi? Di sini. Sigma Y kuadrat. Nah ini, sigma Y kuadrat 20,1. Lihat di sini Bapak Ibu ya. Nah, sigma Y kuadrat. Nih, yang warna merah ya. Nah, ini sampai mana datanya? Nah, ini ya. Sigma Y kuadrat dari atas tadi. Berikutnya jumlah kuadrat regresi. Itu B1 kalikan sigma X1. Dari atas juga termasuk B-nya. B-nya kan di sini udah dihitung tadi. B1 0,19, B2 0,13, B3 0,14 itu ya. Anda dapatkan. Sehingga bisa mengisi. Tuh. Sehingga didapatkan masing-masing jumlah regresi, ya, jumlah kuadrat regresi dan jumlah kuadrat residu. Ya, 19,64 sama 0,45. Dan langkah yang kedua adalah menentukan derajat bebas. Ya, menentukan derajat bebas. Derajat bebas total, derajat bebas regresi, dan derajat bebas residu. Totalnya, kalau total ya N, sampel kita berapa? Dalam hal di atas, sampelnya 10, berarti 10 kurang 1. Kalau Pak Nasrullah tadi sampelnya 100, berarti ya 100 kurang 1. Ada kan 99. DB regresi itu K.
simbolnya K, itu banyaknya prediktor. Prediktor yang kita pakai itu variabelnya, variabel bebas kita. X-nya itu berapa? X1, X2, X3. Berarti ya 3. Terus DB residu. DB residu jumlah responden, N-nya dikurangi prediktor dikurangi 1. 10 kurang 3 kurang 1, 6. Kalau sampelnya 100 berarti ya 96. Nah, gitu. Terus berikutnya menghitung rata-rata jumlah kuadrat. Rata-rata jumlah kuadrat regresi dan rata-rata jumlah kuadrat sisa. Ya, masing-masing tinggal kita membagi ya. Tadi kan udah ada jumlah kuadrat sama derajat bebas. Ya, rata-rata jumlah kuadrat regresi 6,5. Rata-rata jumlah kuadrat sisa 0,07. Nah, berikutnya adalah menentukan F hitung. Menentukan F hitung. Ya, uji signifikasi regresi Y atas X1, X2, dan X3. Kalau uji F berarti uji simultan. Keseluruhan dari variabel itu. Artinya kalau variabelnya tadi 3, berarti hubungan antara X1, X2, X3 terhadap Y. Ya, kemampuan dasar, ya, kemampuan dasar, terus apa tadi ya, kemampuan numerik, dan kemampuan logik tadi terhadap hasil belajar. Jadi simultannya dalam rumusan masalahnya bagaimana pengaruh, apakah ada pengaruh, bagaimana hipotesis di rumusan masalah, apakah bagaimana pengaruh penalaran dasar, kemampuan kemampuan dasar, penalaran logik, dan apa namanya tadi kemampuan numerik terhadap hasil belajar. Jadi ada 3 variabel. Nah itu nantinya ujinya uji ini. Gitu. Nah, seperti apa? Maka ada hipotesis yang akan kita uji. H0 regresi tidak berarti, H1 regresi berarti. Apakah regresi yang kita pakai ini, data ini adalah berarti atau tidak? Maka kita hitung, kita buktikan dengan F hitung. Nah, rumus F hitung itu adalah F hitung regresi sama dengan rata-rata jumlah kuadrat regresi dibagi rata-rata jumlah kuadrat sisa. Tinggal masukkan dari atas tadi, 6,5 dibagi 0,07, hasilnya 85,9. Nah, kita komplementasikan, kita sandingkan dengan F tabel. F tabel di sini adalah dengan alfa 5% dan 1%. Di mana nanti kita? Itu ya. F hitung kita di mana? Nah, F tabel ini alfa 5% 36. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai keliru ini. 36 itu dari mana? 3 itu dari DB regresi, 6 itu dari DB residu. Sini tadi kan ada. Ah, ini. DB regresinya 3, DB residunya 6. Ya, 36. Kok bisa 36? Ya, karena yang ditanyakan adalah rata-rata jumlah kuadrat regresi. Maka regresinya berapa? DB regresi 3. Rata-rata jumlah kuadrat sisa atau residu, DB residu berapa? 6. Nah, kita cari berapa F tabel alfa 5% dengan DB regresi 3 dan DB residu 6, nilainya berapa? Lihat di tabel. Coba kita lihat di tabel di saya ya. Cara 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 melihat tabel ini jangan-jangan nanti nggak bisa. Nih, sebentar, jangan mudah. Tapi kalau kurang mudah itu ya. Nih. Terlihat Bapak Ibu? Iya, Tabel Pak, belum terlihat ya? baru
Ya, sudah Ya? terlihat, Pak. Sudah Oke. terlihat. Belum keluar, Pak. Lihat Pak Dokter. Ya. Ya, Bapak Ibu, ini setiap statistik Bapak punya buku statistik itu pasti belakangnya ada app tabel gitu. Daftar G, harga kritik untuk app, atau ada yang bilangnya distribusi app, tabel distribusi app, itu ada yang bilang itu. Intinya app di sini. Kenapa, Bin? Dia kenapa? Kenapa? Oke, ya, Bapak Ibu ya. Di sini nyarinya ini kalau baris atas itu alfa 5%. Baris atas artinya menunjukkan di sini. Ini saya besarin dulu. Besarinnya gimana sih? Nanti besarkan itu. Sebentar. Besarkan itu. Oh, enggak kelihatan di sini. Oke, Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ini. kelihatan. Oh, ini Kelihatan, Pak. Kelihatan. Saya besarin dikit lah. Kelihatan, Pak. Nah, ini udah gini aja nggak apa-apa. Nih ya. Nah, ini daftar F. Ini ada apa baris atas untuk alfa 5%. Baris bawah untuk alfa 0,01. Nah, di sini yang maksud itu kan ada dua itu. Setiap baris itu ada dua nih. Nah, itu kalau yang nanti angka atas itu untuk alfanya 0,5%, kalau bawah 0,01%. Nah, kita sandingkan tadi 3 dan 6. 3 itu untuk pembilang, 6 penyebut. Jadi 3 itu kolom ketiga, gitu ya. Kolom ketiga, ini angka 3, berarti 3. Terus penyebutnya 6. Ini kan 6, baris ke-6 di sini. 6. Kita tarik ke kanan, lurus 3. Yang atas dapatnya, artinya alfa 5%, 0,05, itu 476. Yang alfanya 0,01 atau 1%, 978. Itu mudah kalau lihat app tabelnya ya, karena akan sebagai keputusan. Kalau nanti di sana salah baca di sini, nanti bisa salah juga mengambil keputusan kita, karena kita membandingkan hasil hitung dari app hitung tadi. Itu ya Bapak Ibu ya, saya untuk yang lain juga menanyakan aja. Misalkan tadi app tabelnya 9 10 misalkan. Ya kita ke kanannya 9, turunnya kolom ke-9, baris ke-10. Kita tarik ke sini. Oh berarti 3,02 untuk 5% alfa, untuk 1% apa 4,95. Dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Udahlah. Itu. Oke, saya stop share. Oke, tadi sampai sini ya. Oke. Nah, setelah menentukan app tabel, rumusnya ya, regresi berarti manakala app tabel lebih besar dari app hitung. Itu pertama saya mengenalkan statistik di Bapak Ibu udah regresi. Regresi linier manakala app hitung lebih besar dari app tabel. Regresi signifikan manakala app hitungnya lebih kecil dari app tabel itu. Ya, jadi kebalikan. Kalau regresi linear itu app hitungnya mesti lebih besar dari app tabel. Sebaliknya kalau signifikasi app hitungnya lebih kecil, apa namanya T-nya lebih kecil dari apa T tabel gitu. Kebalikannya. Ya. Nah, berikutnya, langkah berikutnya menyusun tabel ANAPA seperti yang Bapak Ibu udah kerjakan di dua prediktor. Ini tinggal
merangkum yang tulisan di atas tadi. Sama, maka saya lanjutkan aja ini. Setelah itu, Bapak Ibu, yang ketiga, pertanyaan ketiga, uji signifikasi koefisien regresi. Ya, yang pertama yang kita cari adalah koefisien korelasi. Koefisien korelasi, keeratan hubungan antar variabel. Korelasi hubungan, koefisien korelasi keeratan hubungan antar variabel itu. Maka rumusnya di atas saat pengenalan kepada Bapak Ibu, ya, korelasi semakin mendekati angka 1, maka hubungannya semakin baik atau makin sempurna, gitu kan? Faktor pertama itu. Nah, di sini rumusnya adalah R square Y123. Rumusnya jumlah kuadrat regresi dibagi sigma Y kuadrat. Tinggal kita masukkan square-nya sini, sehingga R-nya, koefisien korelasi itu simbolnya R. Karena ini populasi, R besar. Kalau nanti sampel, ya R kecil, gitu ya. Nah, ini R-nya adalah akar dari R square. R sama dengan, kalau R square-nya 0,977, maka R-nya akar dari 0,977. Artinya, koefisien korelasi di sini 0,989. Artinya semakin hampir sempurna karena mendekati angka 1. Itu ya, Bapak Ibu ya. Koefisien korelasi regresi karena sebesar. Nah, yang berikutnya uji signifikasi koefisien korelasi. Ya. Nah, di sini itu H0 lebih kecil dari yang ditolak, H1 lebih besar dari yang diterima. Nah, di sini hasilnya, Bapak Ibu, F hitungnya, ya, F hitung 0,97. Nah, ini samalah, kita sama di atas tadi ya, tinggal nah ini udah. Terus yang ketiga, koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu square dari koefisien korelasi. Ya. Artinya R kuadrat. Tadi kan koefisien korelasinya 0,989. Maka koefisien determinasinya, ya, keeratan hubungannya 0,989 mendekati angka 1. Koefisien determinasinya atau sumbangan atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat itu square dari koefisien korelasi, yaitu pangkatnya, ya, kuadrat dikalikan 100. Nanti berarti hasilnya 0,977 kalikan 100%. Artinya 97,7%, ya, variabel bebas memberikan kontribusi terhadap variabel terikat. Atau kalau ini saya tuliskan variabel hasil belajar matematika atau statistik tadi didapat atau dijelaskan atau disumbang dari pengetahuan dasar, kemampuan numerik, dan penalaran logik. Nah, sekarang ini sudah lah ya, udah sampai 2. Nah, ini berikutnya uji signifikasi koefisien persamaan regresi, yaitu menghitung galat baku taksiran, terus menentukan determinasi melalui metrik, ya, metrik korelasi. Di sini, ini tinggal gitu kan. Terus determinan R1. Ini cara mencarinya seperti di itu ya, di atas tadi, contoh tadi ya Bapak Ibu. Atas itu. Terus menentukan determinan metrik korelasi. Ya, menentukan metrik korelasi itu metrik minor ya. Metrik minornya ini juga sama, ini tinggal memindahkan dari atas tadi.
Itu terus menentukan adjoint matrix ya R dengan langkah-langkah. Ini tinggal ngambil dari sini, dapat dari situ tadi. R1, R2 dan seterusnya. Ini bisa lah ituan. Terus menentukan harga R, ya menentukan harga R dapat ditentukan dua cara. Bisa diambil secara metrik dari R1 tadi, ya, jadi dapat eh, atau dengan cara kedua ini menggunakan rumus, ya. Kalau rumusnya RII itu, ya, ini rumusnya adalah RII sama dengan 1 dikurangi RIC kuadrat dibagi determinan R. Ini lebih lebih tinggal memasukkan aja ini kalau 1 dikurangi. Sekarang kalau kalau mau mencari rumus dari R11, R11 berarti dimasukkan, ya, 1 dikurangi R23 kuadrat dibagi determinan N. Pokoknya Bapak Ibu kalau sudah ngurutin dari atas itu sudah runtun, berarti di sini pasti nggak akan mengalami itu ya, kesulitan ya. Memang ini harus kalau statistik, kalau angka itu memang harus latihan ya Bapak Ibu ya. Jadi barangnya mudah, cuma perlu pemahamannya harus pelan terus sama latihan ya. Tapi ini karena hanya sekedar itu ya tambahan saja, saya pikir nanti silahkan dibaca aja Bapak Ibu ya. Terus berikutnya menentukan SBI. Menentukan SBI, rumusnya sudah sama dengan dua jalur. Ini juga tinggal masukkan juga rumusnya sudah di atas, mindahin di atas ini ya. SBI 1 berarti SBI 2, SBI 3 ini kan sudah didapat di sini yang tadi. SBI 1 SBI SBI ya. Rumusnya ini ya, SBI 1 kuadrat contohnya. Ini kan rumusnya seperti ini. Jadi eh, di sini didapat tadi sudah didapat berapa ya? S-nya kan udah dapat tadi ya. Mungkin. SBI 123, SBI 3 R menentukan SBI dengan rumus R1 kuadrat. SBI dengan rumus SBI kuadrat. Dan yang kelima, korelasi parsial dan signifikasi. Ini sama dengan yang ada di itu, di dua variabel. Terus berikutnya, Bapak Ibu, peringkat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Di sini variabel bebas, variabel terikat. Di sini hanya gini, kita mau mengetahui variabel mana yang lebih diutamakan terlebih dahulu untuk memperbaiki hasil belajar itu. Apakah apakah kemampuan dasar atau numerik ataupun logis. Nah, itu kan bisa dilihat dari uh, determinan itu, koefisien determinasi tadi itu masing-masing gitu kan. Saya rasa itu aja Pak Pur, Bapak Ibu sekalian. Nanti ini saya kirimkan ke Pak Pur ya untuk untuk bacaan aja ya. Tapi untuk kisi-kisinya, untuk evaluasi Bapak Ibu, karena ini sudah pertemuan yang keenam, untuk evaluasi nanti sekali lagi kita pakai yang dua prediktor aja. Silahkan nanti juga saya beri waktu juga dikerjakan di rumah aja, biar bisa lebih santai, bisa pemahamannya lebih gitu ya. Tidak tidak harus saya batasi waktu 90 menit, 100 nggak usah. Silahkan dikerjain aja, nanti saya kirimkan.
Itu aja Bapak Ibu sekalian, Pak Bor, Bu Diah, Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan terkait dengan materi kita itu, materi statistik pendidikan ya. Nah, seperti itu. Mungkin saya berikan kesempatan Pak Ketua untuk barangkali ada memberikan sesuatu atau apa yang perlu didiskusikan. Monggo Pak Bor. Baik, silakan Ya, Bu Dia. terima kasih. Terima kasih Bapak atas materi hari ini ya, luar biasa sekali Bapak atas materinya. Untuk selanjutnya, karena ini juga tinggal 4 menit lagi ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa foto bersama Bapak sebagai kenang-kenangan gitu ya. Nanti kita mohon untuk Bapak Ibu semuanya bisa on cam ya, kita foto, nanti minta tolong kepada Bapak Ejen atau Bapak Mudofar untuk bisa mengambil dokumentasi. Ya, silakan Bapak Ibu untuk on cam semuanya dan berikan senyum termanis Bapak Ibu semuanya. Ya. Ya, oke. Silakan Bapak Ibu bisa diambil dokumentasinya. 99, 98. Ya, sudah selesai. Mungkin untuk perkuliahan siang hari ini kita cukupkan Bapak Ibu, dan setelah ini kita masih ada satu perkuliahan lagi, yaitu manajemen kurikulum pendidikan dengan Bapak Profesor. Nanti mudah-mudahan kita bisa kembali lagi di bimbingan ya dengan Bapak Hajito. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ada setidaknya kata-kata atau pesan untuk kami Pak, terutama kita menghadapi sempro dan lain-lain Bapak. Ya, silakan baik. Bapak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kita semua bisa bergabung bersama selama kurang lebih 4 bulan ya, walaupun pertemuannya terbatas, ya dibatasi hanya waktunya ternyata juga 4 bulan itu cukup. Nah, terkait dengan materi, saya pikir apa yang saya sampaikan itu sebenarnya sudah sesuai dengan apa ya tugas mata kuliah statistik yang ada di kurikulum kita. Sebenarnya memang ada 3 Bapak Ibu. Ada regresi ini, ada analisis jalur, ada apa namanya ANAFA gitu ya. Hanya karena waktunya juga terbatas, saya pikir kalau akan saya berikan semua, justru nanti malah kurang bermanfaat gitu. Nah ini memang saya cari yang kira-kira alat ini, cara ini bisa untuk mengolah data hasil penelitian kita, yang maksudnya yang kita buat, kita pakai besok kalau penelitiannya kuantitatif. Nah itu untuk itu saya mohon maklum, mohon dimaklumi manakala ada kata-kata, ada penyampaian yang tidak jelas, ada yang salah kata. Mohon sama-sama untuk kita memaklumin, ya. Dan saya mohon maaf selama bergabung selama 4 bulan ini. Semoga apa yang kita diskusikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Bapak Ibu nanti untuk sekali lagi untuk tugas saya kirimkan nanti lewat ketua dan jawabannya melalui nanti Google Form aja ya. Itu. Terus kisi-kisinya nanti untuk dikerjakan di rumah. Bapak Ibu bisa diskusi ke teman-teman yang lain, tapi jangan hanya ngambil copy paste itu ya, jangan. Kerjakan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Silahkan dikerjakan, diskusikan kepada yang itu yang sudah. Karena ini beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan kualitatif ya, MSDM itu manajemen sumber pengembangan SDM aparatur itu. Nah itu bisa kualitatif lah, bisa lah kita. Tapi kalau ini kan data angka ya, jadi nanti saya itu di nanganin itu ISO dan akreditasi kadang-kadang diminta gitu. Itu asesor itu kadang-kadang beda-beda ya. Itu aja Bapak Ibu yang perlu sampaikan. Terima kasih Pak Bor, Bu Diah yang telah memfasilitasi itu di kelas ini, mewakili kelas untuk Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Nanti kalaupun ada yang perlu didiskusikan, walaupun bukan pembimbing saya terkait dengan statistik,
Kalau mau diskusi, apalagi ke kampus, lebih senang lagi. Saya itu kalau bimbingan itu memang senang temu gitu. Kalau lewat daring itu agak kurang ya. Kalau temu itu bisa satu-satu gitu. Dan teman-teman kita dari seluruh penjuru itu eh, ada yang datang ke itu, ke kampus. Apalagi waktu sidang-sidang ini kan banyak. Kemarin toh kan pengalaman kemarin itu ada teman kita itu dari kampungnya itu di Dogu. Ada yang dari Irian ya, sini Pak ya, Irian saya ya. Di sana dari Dogu itu mau ke pesawat aja itu dari kampungnya ke kabupaten ya itu ada 8 jam karena banjir masih terus nyebrang 1,5 jam terus dari Merauke ke Makassar Makassar ke Jakarta cukup lelah banget mau ujian kemarin ya nyampe Jakarta dah tapi itu semua usaha ya Bapak Ibu ya dan menjadi pengalaman kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sebelum kita tutup, saya akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Pak Dokter Waalaikumsalam atas warahmatullahi bimbingannya. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bapak Pak. atas Terima Terima kasih kasih, Pak Pak dosen. Doktor, Pak Terima kasih Pak Citon. Dokter. Semoga bisa berjumpa di UNES. Amin. Amin Pak. Terima kasih Bapak dosen atas kata-katanya ya. Sebelumnya mungkin saya mau kasih oleh-oleh Bapak, itu diperkenankan memberikan pantun buat Bapak. Apakah diperbolehkan? Oke, 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8. Semoga Bapak dosen senantiasa sehat, statistika pendidikan sangat berkesan. Terima kasih Bapak dosen, saya sebagai moderator cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Bapak wabarakatuh. jika mau keluar dari Zoom, diperkenankan. Luar biasa pantunnya Bu Dia.